Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, sahabat pendidikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari kisah-kisah para sahabat, mempelajari kisah-kisah orang-orang soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk cinta kita kepada orang-orang soleh. Dan semoga Allah memasukkan kita dalam golongan orang-orang soleh. Jika tidak termasuk di antara golongan mereka, maka paling tidak atau setidaknya kita mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh tersebut. Sahabat pendidikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kisah sahabat yang masuk Islam karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam karena dikabulkannya doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam karena memang disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadainir rajulain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dua orang yang engkau sukai atau engkau cintai. Rasulullah berdoa agar Islam dimuliakan dengan salah satu dua orang yang Allah sukai. Yang pertama adalah Umar ibnul Khattab, dan yang kedua Abu Jahal atau yang bernama Amr ibn Hisham. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memilih Umar bin Khattab. Allah lebih menyukai Umar bin Khattab untuk memuliakan Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran terletak pada hati Umar dan lisannya. Umar bin Khattab selalu perkataannya selalu cocok dengan Al-Quran. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ayat surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Seperti biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menulis Al-Quran. Rasulullah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam surat Al-Mu'minun, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati tersebut air mani yang tersimpan di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian kami ciptakan air mani tersebut menjadi segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Lalu kami ciptakan segumpal darah tersebut segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhaman. Lalu kami jadikan segumpal daging tersebut ada tulang. Fakasaunal idhama lahma. Kemudian kami bungkus tulang tersebut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan makhluk yang berbentuk lain. Kemudian Umar bin Khattab tertegun dengan ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kemudian berkata, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, maha suci sang pencipta yang paling baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tulislah seperti itu wahai Umar, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut seperti itu. Maka fatabarakallahu ahsanul khaliqin menjadi ayat yang ke-14. Dan disinilah Umar selalu cocok dengan Al-Quran. Terkadang Umar berkata sesuatu sebelum turunnya ayat, hingga akhirnya ayat tersebut cocok dengan perkataan Umar. Suatu ketika Umar bin Khattab bersama Rasulullah SAW di Ka'bah. Umar mengusulkan bagaimana kalau menjadikan makom Ibrahim itu tempat salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat salat. Dan di sini Umar selalu menggunakan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun Umar berada dalam kebenaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi sahabat pendidikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.